Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini kita masuk di pertemuan 6 dan 7 ya. Jadi minggu depan kita meet. Pertemuan 6 dan 7 ini membahas tentang nilai waktu dari uang dan juga manajemen piutang. Sebenarnya manajemen piutang ini sudah kita masuk di dalam rasio lalu, tapi kita di sini akan menganalisis dari manajemen piutang tersebut. Nah, di sini ada konsep nilai waktu dari uang ya. Jadi uang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Lebih awal uang Anda menghasilkan bunga, lebih cepat bunga tersebut menghasilkan bunga. Mengapa? Jadi begini, konsep nilai waktu uang ini adalah biasanya yang kita terima sekarang itu lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Ini juga orang bisa berargumen bahwa uang yang kita pegang sekarang itu jauh lebih besar dibandingkan kita depositkan ya, atau dibandingkan kita masukkan di dalam bank ataupun kita tabung. Nah, ada juga orang yang berpikir bahwa lebih awal uang Anda menghasilkan bunga, lebih cepat bunga tersebut menghasilkan bunga. Artinya bahwa lebih cepat uang tersebut dideposito, kita sudah mendapatkan bunga, sehingga uang yang sekarang kita terima itu jauh lebih kecil dibandingkan nantinya. Jadi ada orang yang berpikir bahwa uangnya banyak sekarang itu nilainya lebih besar dibandingkan nanti. Tapi ada orang yang berpikir bahwa investasi itu lebih penting dibandingkan kita memegang uang yang sekarang. Nah, di sini yang kita ingin ceritakan ataupun kita bahas ini adalah nilai waktu yang akan datang ya. Jadi nilai waktu yang akan datang ini adalah nilai masa depan. Jadi jumlah yang dicapai dari satu nilai tertentu dengan pertumbuhan pembayaran selama periode waktu yang akan datang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Jadi biasanya kalau kita memang mempunyai uang banyak, ini biasanya orang lebih suka untuk mendepositkan di bank karena jelas ada bunganya dibandingkan diinvestasikan. Diinvestasikan ini artinya bahwa belum memiliki bunga yang tetap ya. Investasi itu kan kita menginvestasikan misalnya di perusahaan A. Perusahaan A itu apakah dia baik atau tidak, yang pastinya investasi sudah masuk. Ini kita tidak tahu apakah nanti kita dapat untung atau tidak. Tergantung dari laba yang dihasilkan nanti pembagiannya seperti apa. Tetapi kalau di dalam bank ada deposito, ini nanti akan ketahuan karena memang sebelum dideposit itu bank sudah memberikan layanan untuk bunga yang mereka tawarkan. Misalnya uang kita berapa sekian miliar dengan bunga nanti yang diambil misalnya 5 tahun kemudian dengan bunga sekian. Jadi 5 tahun kemudian kita sudah bisa membayangkan uang kita di bank tersebut. Tapi kalau kita investasi, kita belum bisa membayangkan karena investasi itu laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Tergantung dari kitanya masing-masing, apakah kita mau diinvestasi ataukah kita mau mendepositkan di bank. Kemudian di sini ada perhitungan mengenai bunga sederhana dan juga bunga majemuk ya. Di sini saya ingin memaparkan sedikit mengenai bunga sederhana. Jadi bunga sederhana ini bunganya dia flat, artinya tidak langsung drastis naik ya. Berbeda kalau bunga majemuk. Bunga majemuk itu bunganya dia pangkatkan ya, bunganya nanti akan dipangkatkan. Nah, ini bisa besar sekali ketika kita akan menabung ataukah ketika kita akan mendepositkan. Ini hanya sekedar kita ingin mencari nilai uang kita di masa depan ya, di masa depan. Tapi ini hanya sekedar pembelajaran saja. Kita tidak tahu nanti apakah di lapangan seperti itu atau tidak. Yang pastinya kita sudah tahu perhitungannya. Nah, di sini bunga sederhana ini adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau tabungan ataupun investasi ya. Jadi di sini bunga sederhana ini dia pinjaman atau tabungan pokok, kemudian I adalah tingkat bunga dan kemudian jangka waktunya. Jadi memang bunga yang kita hasilkan ataupun uang yang kita hasilkan ini tergantung dari jangka waktu yang akan kita investasi. Sebenarnya di bank itu juga kita investasi juga ya, tetapi investasi di bank itu lebih
real ya, dibandingkan kita investasi misalnya sama teman ataupun sama perusahaan ataupun sama keluarga. Itu lebih jelas kalau kita ke bank ya, artinya deposit di bank. Nah, kemudian ini contoh, Pak Ali memiliki uang 8.000 yang ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun selama 10 tahun. Jadi dia memiliki uang 8.000, kalau selama 10 tahun dengan bunga 10% berapa dia dapat uang? Dia mendapatkan uang bunga itu sebesar 80.000 ya, selama 10 tahun. Ini contoh kecil saja. Kemudian untuk mencari nilai masa depan atau nilai akhir tabungan tersebut di akhir ke-10, yaitu 80.000 ditambah 80.000 ini adalah pinjamannya ataupun ini yang ditabung di situ ya. Kemudian dikali dengan 0,10 ataukah ini 0,10 ini adalah bunganya dikali dengan 10%. Ini adalah 160.000 dengan mencari nilai future value ya. Kemudian kadang-kadang diketahui nilai akhir suatu deposito. Jadi biasanya kalau kita misalnya kita bunga kita 1% ya selama berapa tahun, tapi pinjaman pokoknya tidak diketahui ya. Tidak diketahui, itu gampang sekali sebenarnya menghitung untuk mencari bunga tersebut ya. Misalnya kalau kita mau, biasanya kalau kita hitung-hitungan, kalau ada yang pernah meminjam di bank, itu mudah sekali cara perhitungannya ya. Pinjaman kita berapa, kemudian kita dapat misalnya kita harus bayar cicilannya berapa per bulannya ya, dengan bunga berapa persen, itu mudah sekali untuk perhitungannya. Kemudian bunga majemuk ini adalah bunga yang dipangkatkan ya. Jadi kalau bunga sederhana tadi adalah bunga yang memang dikalikan dengan jumlah tahunnya, tetapi kalau bunga majemuk tahunnya tadi akan dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri. Misalnya ini contoh ya, nilai akhir dari 8.000 untuk berbagai waktu periode dengan bunga 8%. Sederhana, ini adalah kita lihat di sini. Jadi dapat dari mana 8.640? Ini adalah didapat dari, sebenarnya kalau untuk yang ini lebih mudah lagi, tinggal kita 8.000 dikali 8% sudah dapat 8.640. Tapi kalau kita menggunakan dengan bunga ataupun menggunakan dengan rumus, ini 8.000 1 ditambah bunga dikali n ini adalah tahunnya. Jadi 1 ditambah, jangan dulu, bunga dikali dulu dengan tahun. Misalnya bunganya 8% berarti 0,08 dikali dengan 1 ya. Kemudian 1 ditambah dengan bunga dikali n tadi. Nanti pasti dapat hasilnya. Sama dengan bunga majemuk. Bunga majemuk ini adalah P0, ini adalah pinjamannya ataupun ini adalah tabungannya. 1 ditambah I ya. Jadi ditambahkan dulu 1 ditambah bunga. Bunganya 0,08, 1 ditambah 0,08 dipangkatkan berapa? Mau 20 tahun berarti pangkal 20, 2 tahun berarti pangkat 2. Silakan dihitung nanti, kalau memang ada yang kurang silakan ditanyakan. Nah, kemudian untuk nilai sekarang ya, ini hampir sama dengan yang tadi ini, yang sederhana ya. Kemudian kita masuk di manajemen piutang. Manajemen piutang ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses yang mendata, mengumpulkan dan menagih piutang. Jadi biasanya manajemen piutang itu diambil oleh suatu perusahaan itu karena ingin mendapatkan laba yang lebih. Misalnya kalau kita jualan handphone ya, jualan handphone sekarang kan banyak yang sistemnya kredit. Sistemnya kredit biasanya bisa dikredit di counter itu sendiri, bisa juga kerjasama dengan leasing. Nah, ini artinya bahwa ketika kita ingin mempiutangkan barang, ini kita sudah mengetahui berapa laba yang kita inginkan. Jadi tidak sembarangan juga orang mempiutangkan ya, menghutangkan uang ataupun barang sama orang itu harus dihitung terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kita salah mengambil langkah. Kemudian ternyata piutang yang kita masukkan ini ternyata banyak orang yang tidak membayar atau tidak mampu membayar. Kemudian di sini mengapa banyak perusahaan yang menjual barang hasil produksinya atau barang dagangan
secara kredit. Alasannya adalah karena penjualan secara kredit tersebut merupakan suatu upaya untuk meningkatkan atau mencegah penurunan penjualan ya. Karena memang apalagi kalau kondisi sekarang banyak sekali orang yang menginginkan handphone yang bagus, motor yang layak, mobil dan lain sebagainya, yang dimana ini membuat menarik orang untuk membeli ya. Nah, di sini kita akan mengkreditkan barang tersebut, apakah barang tersebut ini bisa menaikkan penjualan atau kan dia bisa turun penjualannya. Jadi ada dua. Yang pastinya kalau positifnya ini adalah pastinya akan bisa meningkatkan penjualan tersebut ya.